Oke, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, ini pertemuan kedua untuk mata kuliah ini, Logika Informatika. Oke, jadi di Beraja saya sudah mengupload satu video karena memang kan harus ada video juga nanti yang diupload. Jadi materi pertama itu pengenalan logika ini saya sudah upload di Beraja sehingga nanti bisa dilihat gitu ya, bisa ditonton sendiri untuk pengenalan logika ya. Ini lebih kepada bagaimana definisi dari logika, kemudian perkembangan ilmu logika dari awal dulu dimulai di sebelum Masehi, kemudian berkembang abad 19, kemudian abad ke-20 seperti yang sekarang kita pelajari atau menjadi dasar dari berkembangnya ilmu komputer. Kemudian ada dinamakan logika Fuzzy gitu ya. Logika Fuzzy ini logika yang termasuk baru tahun 70-an yang diperkenalkan. Logika Fuzzy ini nanti ada mata kuliahnya sendiri di mana dapat diformulasikan gitu ya dari permasalahan yang ada itu suatu bentuk matematis gitu sehingga nanti bisa diterapkan dan bisa menyelesaikan masalah secara otomatis gitu. Nah, dari kakak-kakak angkatan tuh ada juga yang mengambil skripsi itu tentang logika Fuzzy. Nah, nanti bisa dicek di video yang sudah saya upload. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai logika proposisional. Nah, jadi ini inti dari kuliah yang kita pelajari. Kita akan banyak mempelajari logika proposisional, selain nanti juga ada logika predikat setelah UTS. Share. Oke, ini adalah slide untuk hari ini. Jadi yang kita pelajari adalah logika proposisional. Nah, di pengenalan logika di video yang tadi saya upload itu logika proposisional ini diperkenalkan pada tahun 60-an ya, sehingga ini menjadi dasar bagaimana suatu sistem komputer gitu, karena dari sini nantinya kaitannya dengan kuliah lain, misalnya ada sistem digital. Nah, di situ bisa dikembangkan dengan dasar logika proposisional ini. Oke, apa sih logika proposisional ini? Kita berangkat dulu dengan proposisi gitu ya. Jadi proposisi ini yaitu nama kerennya ya, kita juga sebut sebagai pernyataan. Nah, pernyataan seperti apa yang bisa disebut dengan proposisi? Jadi proposisi adalah kalimat penegasan atau deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi kita bisa melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan tersebut. Nah, jika itu bernilai benar, maka itu proposisi, atau itu bernilai salah, maka itu proposisi. Tapi kalau ada yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya, ya berarti itu tidak masuk ke dalam proposisi karena masih membingungkan statusnya gitu misalnya. Oke, jadi kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Jadi ada nilai kebenaran yang dimiliki oleh suatu pernyataan, di mana pernyataan tersebut bisa dinyatakan sebagai proposisi gitu. Nah, itu pengertian dari proposisi. Jadi ada nilai benar atau true, salah atau false. Atau di sistem digital itu 1 dan 0 yang digunakan gitu.
Jadi mungkin ada yang menggunakan terbiasa 1-0, tetapi di mata kuliah ini kita menggunakan yang benar salah, true atau false. Nanti di sistem digital itu yang digunakan 1 dan 0. Nah, ini adalah beberapa contoh ya dari proposisi. Yang pertama, Yogyakarta adalah kota pelajar. Ini kira-kira benar atau salah nih? Yogyakarta adalah kota pelajar. Benar ya? Pak. Gimana? Benar, Yogyakarta. Pak. Ada kata. Nah, memang terkenal gitu ya, brandingnya itu Yogyakarta. Ini kota pelajar. Karena banyak perguruan tinggi di situ ya. Saya juga dulu kuliah S1 di Jogja gitu ya. Mengakui itu. Kalau sedang libur Lebaran atau apa misalnya, Yogyakarta itu malah sepi gitu, karena banyak yang pulang kampung. Pelajar-pelajar atau mahasiswa ini pulang kampung. Kemudian 2 + 2 sama dengan 4. Nah, ini benar apa salah nih? Benar. Benar, Pak. Benar. Oke, jadi proposisi itu juga bisa dalam bentuk formula matematis gitu ya. Sehingga bisa dinilai di situ. 4 adalah bilangan prima. Benar apa salah? Salah. Ini proposisi apa bukan nih? Proposisi, Pak. Posisi. Proposisi. Oke, Posisi yang proposisi ya, benar. tapi nilainya salah gitu ya. Yo. Kita bisa tentukan nilainya. 5 × 2 sama dengan 12. Salah. Salah ya. Jadi Salah. proposisi yang bernilai salah. Soekarno adalah alumnus UGM. Salah. Nggak tahu. False. Salah, Pak. Salah, Ini alumni. pengetahuan masing-masing nih yang bisa menyimpulkan benar apa salahnya. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang tidak tahu gitu ya. Kira-kira apa ini yang punya pengetahuan mungkin sudah baca? Salah, Pak. Salah, Pak. Soekarno itu Yang benar alumni itu? ITB. ITB. TB gitu ya. Oke. Iya. Jadi ada yang tahu tuh apa namanya? Soekarno adalah alumnus ITB walaupun namanya bukan ITB dulu gitu ya. Masih zaman Belanda itu namanya apa gitu. Kemarin hari hujan. Gimana? Salah. Bukan proposisi. Posisi, Pak. Bukan proposisi. Bukan proposisi. Bukan proposisi gitu ya. Kemudian yang lain? Kalau setanya masing-masing gimana? Jawabannya beda-beda. Kemarin hujan di rumah. Benar enggak? Oke. Enggak selalu benar. Kan statementnya nggak nyatain waktunya. Oke. Nah, itu ada yang berpendapat. Tapi kalau masing-masing saya tanya kan bisa ini ya, apa namanya? Bisa true atau menentukan gitu ya, benar apa enggak. Gitu enggak ya? Misalnya siapa ini? Yang muncul di layar itu Daden gitu, Daden. Tempatnya hujan enggak kemarin? enggak, Pak. Berarti kemarin hari hujan itu benar apa salah? Salah, Pak. Salah. Itu bisa ya. Nah, yang lain mungkin tergantung daerah sih kalau yang ini. Tapi kan bisa dijawab gitu ya. Benar apa salah. Nah, berarti ini proposisi atau bukan? Bukan, Pak. Proposisi. Bukan, Pak. Bukan. Karena tidak bernilai. Bukan proposisi gitu ya. Bukan. Oke, makanya tadi saya tanya bisa ditentukan nggak tadi Daden tuh bisa ditentukan nggak benar salahnya tadi Daden. Walaupun mereka masing-masing kan berbeda daerah kan geografis, hujan ini kan area. Jadi masing-masing kalau saya tanya kan bisa jawab benar apa salah ya. Itu enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti ini proposisi gitu ya. Proposisi. Masuk enggak? Masuk, Pak. Gimana bisa mengikuti? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti dia kan punya
punya nilai benar dan nilai salah juga, tapi tergantung Ya, makanya kan. kondisi gitu Pak ya. Nah, ya. Tapi tetap Oh, iya, kan Pak. bisa kita tentukan benar salahnya. Bisa Pak. Ya, Bisa, Pak. oke, itu berarti ini masuk proposisi. Kemudian next, para kandidat anggota dewan selalu mengatakan hal yang benar. Nah, ini apa Belum ini? tentu. Bukan proposisi. Bukan proposisi, Pak. Enggak, Pak. Enggak selalu benar. Ada juga salahnya. Kasusnya dengan Para kandidat salah. anggota dewan selalu mengatakan hal yang benar. Selalu. Berarti setiap saat dia mengatakan hal yang benar gitu ya. False Pak mungkin. Apa nilainya apa sih ini? Salah. Salah. Nah, berarti Berarti proposisi yang Salah. bernilai salah. ya, berarti kan bisa ditentukan kan, tidak selalu benar ya Pak. Berarti banyakan ininya kalau tidak salah ya, anggota dewan kan janjinya gitu. Kebanyakan salahnya. Kalau udah Jangan-janji. naik gitu udah lupa lagi gitu janjinya biasanya gitu. Berarti kan mereka tidak selalu, berarti kan salah ya, pernyataan ini salah. Karena dikatakan para anggota dewan selalu mengatakan hal yang benar. Ini juga masuk proposisi. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Nah, ini mungkin pemerhati ini mungkin bisa menjawab, pada yang mengikuti perkembangan UFO mungkin ya di sini. Nah, ini gimana nih? Belum tentu jawabannya, Pak. Belum ada. Belum bisa dipastikan. Konspirasi, Pak. Teori konspirasi. Konspirasi, nah nih. Ini aja belum tentu. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Nah, ini memang ada perdebatan gitu ya. Jadi kalau dari sisi sains gimana nih? Kalau sains itu Ada. Kalau yang berasal dari bumi mungkin ini ya Pak. Tapi kalau yang hanya hidup di bumi, hanya ada di planet bumi kayaknya enggak. Soalnya ada beberapa mikroorganisme yang bisa hidup di luar angkasa. Bisa hidup di luar. jadi kita kan ada di dalam bidang akademis yang mengedepankan sisi ilmiah gitu ya. Berarti kan kita ikut ilmu pengetahuan aja gitu. Saat ini kan belum ada bukti gitu ya, itu enggak Iya, belum ada bisa. kehidupan di luar planet bumi. Sehingga pernyataan ini benar apa salah? Benar. Benar ya. Benar. Ada yang mengatakan salah. Kalau salah berarti ada nih ada makhluk lain gitu. Ya, Punya walaupun teman memang UFO. ada aja gitu kan di berita atau apa ini melihat ini gitu makhluk apa, benda terbang dan lain sebagainya. Tapi kan masih abu-abu gitu, belum pasti seperti itu. Jadi ya sampai sekarang masih kehidupan hanya ada di planet bumi. Jadi sering kita mendengar juga berita gitu ya, keberhasilan misalnya ada SpaceX gitu sekarang yang membuka perjalanan, membuka transportasi ke luar negeri, walaupun mungkin khusus untuk orang-orang yang beruang gitu ya, beruang gitu. Jadinya nggak tahu kita ke depan ya. Mungkin ada kehidupan di planet Mars mungkin ya. Nah, tapi sekarang kan belum ada nih yang ini. Oke, itu contoh-contoh ya. Nah, apakah semua kalimat adalah proposisi? Nah, kita tahu ada berbagai bentuk kalimat dan ada juga yang tidak merupakan proposisi karena memang kita tidak tahu, apa kita tidak bisa tentukan nilai kebenarannya. Misalnya, di mana rumah kamu? Nah, ini adalah kalimat tanya gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita tentukan nilainya. Kerjakan soal ini misalnya. Ini ada tanda seru di belakang gitu. Berarti ini adalah perintah gitu ya. Ini juga
bukan proposisi. Kemudian ada X plus 3 sama dengan 8. Nah, ini formula matematis. Jika sebelumnya itu ada ada formula matematis juga, tetapi di situ lengkap gitu ya. X ini ya diisi bilangan yang fix atau yang sudah ditentukan. Kalau di sini kita belum tahu X-nya. Ada variabel yang bisa berubah-ubah sehingga kita belum tahu nilai kebenarannya. Kemudian X lebih besar dari 3. X lebih besar 3 ini juga bukan proposisi karena X ini berubah-ubah. Luar biasa. Nah, ini juga pernyataan ekspresif gitu ya, yang tidak bisa ada nilai benar salahnya gitu. Kemudian saya sarankan Anda ke dokter gigi gitu ya. Nah, ini juga saran gitu, nggak bisa kita tentukan benar salah. Nah, itu perbedaan dengan proposisi yang sebelumnya kita bahas. Jadi tidak semua kalimat adalah proposisi, karena dari definisi tadi, dari contoh-contoh tadi juga kita tahu bahwa proposisi itu mempunyai nilai benar atau salah. Kemudian ada kalimat penegasan yang bukan merupakan proposisi gitu ya. Jadi kalimat penegasan ini sudah mirip gitu ya. Strukturnya ini sudah mirip seperti proposisi, tetapi setelah ditelaah kita belum bisa menentukan. Ada dinamakan dengan liar paradox gitu ya. Liar paradox ini paradoks kebohongan. Jadi suatu pernyataan itu menjelaskan dirinya gitu ya. Menjelaskan pernyataan itu atau yang berbicara menjelaskan dirinya. Nah, di mana ketika kita analisis ada paradoks di situ, ada tolak belakang. Misalnya pernyataan ini salah. Pernyataan ini salah. Jika pernyataannya benar, maka bernilai salah. Jika pernyataan salah, maka bernilai benar. Nah, ini cukup menguras pikiran juga nih. Saya berbohong gitu ya. Saya berbohong. Jika saya benar berbohong, berarti bernilai salah. Jika saya tidak berbohong, berarti bernilai benar. Nah, ini ada kontradiksi lah di kalimat tersebut gitu. Nanti bisa dicek ke layar paradoks mungkin untuk lebih lengkap. Atau mungkin yang biasa kita dengar gitu, ayam dulu apa telur dulu. Nah, ini pasti akan menimbulkan banyak perdebatan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan layar paradoks. Tidak bisa ditentukan itu proposisi, walaupun dari bentuk kalimatnya itu sudah seperti proposisi gitu, kalimat penegasan. Nah, untuk proposisi-proposisi ini nantinya kita mengenal adanya operator. Nah, operator ini nantinya yang bisa mengkombinasikan satu proposisi dengan proposisi lainnya, menghasilkan proposisi baru, di mana operator-operator ini disebut dengan operator logika. Jadi dari penggabungan proposisi-proposisi itu akan menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Nah, ini dari proposisi yang berdiri sendiri digabungkan dengan proposisi lainnya itu menghasilkan proposisi baru atau compound proposition. Menghubungkan kalimat dengan operator bisa kita lakukan di mana proposisi yang berdiri sendiri itu disebut dengan proposisi atomik yang nantinya bisa digabungkan menjadi proposisi majemuk atau compound. Ada 5 operator yang bisa kita gunakan. Konektor gitu ya, penghubung antar proposisi yang bisa kita gunakan nantinya. Yang pertama
ada atau gitu ya, atau disebut juga dengan negasi ya, negasi di mana kalimat yang mewakili di dalam suatu proposisi adalah misalnya tidak atau bukan, tidak benar dan lain sebagainya, yang ada penyangkalan-penyangkalan gitulah, bentuk sangkalan. Simbolnya biasanya seperti negasi di depan gitu ya, seperti inilah. Kemudian yang kedua, konjungsi diwakili oleh kata-kata dan, tetapi, meskipun, walaupun gitu ya. Di kalimat atau di suatu pernyataan itu diwakili oleh kata-kata ini. Simbolnya ya seperti ini. Huruf mirip seperti huruf A tetapi tanpa palang di bawahnya itu. Kemudian ada disjungsi. Nah, kalau ini konektornya, kata yang mewakilinya itu adalah atau gitu ya. Kemudian ada implikasi, jika, maka gitu ya. Jika kemudian ada kalimat, maka ada kalimat atau posisi. Kemudian ada biimplikasi, jika dan hanya jika. Nah, nanti ini akan kita pelajari satu persatu dengan contoh-contoh sehingga lebih detail lagi nanti kita mengetahui simbol. Jadi dari sini nanti, dari simbol-simbol atau konektor atau operator ini nanti banyak hal yang nanti kita lakukan kaitannya dengan penentuan keabsahan atau kevalidan suatu argumen. Yang pertama kita bahas adalah negasi. Jadi negasi ini disebut dengan iuner gitu ya. Jadi mencakup satu proposisi. Jadi misalnya P. Nah, ini adalah kita mulai melakukan penyimbolan di sini. P mewakili Roma adalah ibu kota Italia. Maka ingkaran atau negasi dari pernyataan P tersebut adalah Roma bukan ibu kota Italia. Jadi kita masukkan kata bukan di situ. Kemudian simbolnya juga kita tambahkan di depan P ini. Atau bisa jadi tidak benar bahwa Roma ibu kota Italia. Nah, ini adalah negasinya gitu ya. Kemudian untuk nilai kebenaran ya, karena tadi proposisi itu punya nilai kebenaran. Dan proposisi awal atau proposisi sebelum ditambahkan negasi itu kan sudah punya nilai kebenaran. Nah, ketika ditambahkan negasi, maka nilai kebenarannya nanti akan berubah. Nah, ini tabel kebenaran ya. Jadi misalnya P bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Negasi P, maka nantinya yang bernilai benar akan bernilai salah, yang bernilai salah akan bernilai benar. Nah, itu nilai kebenaran atau tabel kebenaran dari negasi. Jadi membalik nilai proposisi awal gitu ya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut ini. Hari ini libur. Negasinya apa? Kalimat negasinya apa nih? Hari ini tidak. Hari ini tidak libur. Tidak libur. Ini tidak libur. Gampang ya, hari ini tidak libur, hari ini bukan hari libur. Ini tidak libur. Benar bahwa hari ini Si libur. gampang lah. Tidak benar bahwa hari ini libur. Oke, tidak benar hari ini libur. Nah, intinya kita tambahkan kata yang biasanya ini mewakili pengingkaran lah gitu ya. Tidak benar Amin adalah mahasiswa. Nah, ini sudah ada nih, tidak benar nih, sudah ada negasi terlebih dahulu. Ketika ini dinegasikan, maka akan menjadi Benar. Benar, Amin adalah mahasiswa. Benar, Amin adalah mahasiswa. benar Amin adalah Amin. mahasiswa. Amin adalah mahasiswa. Ya, jadi hilang gitu ya. Jadi yang awal negasi ditambahkan negasi maka akan hilang. Nah, itu perlu diingat.
2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 3 tidak 2 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan bukan 5. tidak sama dengan 5 atau sama dengan bukan 5 gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu. 7 adalah bilangan genap. Nah, ini 7 adalah bilangan genap, berarti 7 Tidak bukan benar, bilangan tidak benar. adalah 7 bilangan adalah bilangan ganjil. genap. Tidak benar. Oke. 7 adalah bilangan genap. tidak benar atau Tidak benar. 7 adalah bukan bilangan Bilangan genap. Bilangan genap. genap. Nah, itu ya. Bedu bukan mahasiswa PSTI, berarti lingkarannya Du adalah mahasiswa PSTI. Atau tidak. Oke. Saya rasa semua bisa mengikuti untuk negasi ini ya, masih gampang lah gitu ya. Ini penyelesaian yang tadi kita skip aja. Semua sudah bisa tadi menentukan. Bedu bukan mahasiswa menjadi bedu mahasiswa. Kemudian berikutnya konjungsi. Nah, ini konjungsi biasanya diwakili oleh kata dan. Atau bisa juga tetapi. Atau bisa juga meskipun, walaupun gitu ya. Jadi banyak kata yang bisa mewakili oleh konjungsi ini. Notasinya tadi seperti huruf A tanpa palang gitu ya. Nah, jadi misalnya, Fahmi makan nasi, Fahmi minum kopi. Maka konjungsi P, Ki adalah Fahmi makan nasi dan minum kopi. Gitu ya. Jadi kita tambahkan kata-kata yang mewakili konjungsi tersebut. Untuk nilai kebenaran ya, nilai kebenaran, konjungsi akan bernilai benar jika kedua proposisinya bernilai benar. Jadi keseluruhan konjungsi itu benar jika keduanya bernilai benar. Mungkin bisa dilihat di tabel kebenaran ini. Nah, baris pertama itu P posisinya benar, Ki benar, maka nilai konjungsinya itu benar. Kalau salah satu ada yang salah atau dua-duanya salah, maka ia bernilai salah. Nah, seperti ketika kita main games kemarin ya. Salah satu soalnya itu Bayern Munchen itu juara Liga Champions misalnya 20-20 dan runner up-nya adalah Manchester United gitu ya. Pernyataan satu ini udah benar nih, Bayern Munchen yang juara, tetapi dannya ini salah gitu, runner up-nya itu salah. Sehingga itu nilainya salah pernyataan secara keseluruhan. Nah, itu konjungsi. Harus benar dua-duanya untuk mencapai benar keseluruhan. Hari ini hari libur, Vira pergi kuliah gitu ya. Nah, kita disuruh menentukan, diberikan bagaimana konjungsi P dan Ki, kemudian negasi P dan Ki, P dan negasi Ki, negasi P dan negasi Ki. Berarti kita gabungkan dari negasi sebelumnya itu dengan konjungsi ini. Hari ini hari libur, Vira pergi kuliah. P dan Ki, hari ini hari libur, tetapi atau bisa juga dan Vira pergi kuliah. Gitu ya. Di sini contoh ini menggunakan kata tetapi. Oke, boleh seperti itu. Negasi P dan Ki. Tidak benar hari ini libur dan Vira pergi kuliah. Gitu ya. Tidak benar hari ini hari libur dan Vira pergi kuliah. P dan negasi Ki. Hari ini hari libur dan Vira tidak pergi kuliah. Ya, hari ini hari libur dan Vira tidak pergi kuliah. Kemudian negasi P dan negasi Ki. Tidak benar hari ini hari libur, tetapi Vira tidak pergi kuliah.
gitu ya. Jadi kedua-duanya dinegasikan. Tidak benar hari ini hari libur, tapi atau dan Vira tidak pergi kuliah. Nah, ini menggunakan konjungsi. Bona membawa hujan, hari ini hujan. Gitu. P, Bona membawa hujan, Ki, hari ini hujan. Kita tentukan lagi seperti tadi. Misalnya, P dan Ki, Bona membawa hujan, dan hari ini hujan. Gitu. Bona membawa Mohon maaf payung. Pak, Bona membawa payung, Ya, Bona membawa maaf Pak, hujan. membawa hujan ya. Memang bisa dibawa hujannya. Bona membawa payung dan hari ini hujan. Oke. Cek kecepatan tadi. Bona membawa payung, hari ini hujan. Negasi P dan Ki. Bona tidak membawa payung meskipun hari ini hujan. P dan negasi Ki. Bona membawa payung meskipun hari ini tidak hujan. Ya, dari simbol tadi yang diberikan. Kemudian negasi P dan negasi Ki. Bona tidak membawa payung dan hari ini tidak hujan. Keduanya dinegasikan gitu ya. Nah, itu contoh untuk konjungsi. Jadi masih gampang diikuti lah gitu ya. Bisa, semua harusnya bisa. Nah, kemudian disjungsi. Biasanya ini dihubungkan oleh kata atau. Ya. Satu aja nih yang menghubungkannya. Atau gitu ya. Biasanya yang banyak itu adalah konjungsi. Karena memang pengalaman sebelumnya banyak yang salah gitu ya. Misalnya tetapi. Ya, tetapi ini biasanya diartikan. Karena nanti kan ada rubahlah kalimat ini ke dalam simbol misalnya. Nah, berarti harus tahu tuh kata-kata apa aja yang mewakili simbol tertentu. Kalau untuk disjungsi ini hanya satu atau. Ya. Atau ini saja nanti yang mewakilinya di kalimat gitu ya. Sehingga gampang sekali harusnya ya. Jika kita menemukan kalimat ada kata ataunya berarti itu disjungsi. Untuk nilai kebenaran ya dari disjungsi ini, jadi berbeda dengan konjungsi tadi. Kalau konjungsi tadi itu harus dua-duanya benar. Nah, kalau disjungsi ini, kalau mengandung proposisi yang benar, maka nilai keseluruhannya benar gitu ya. Walaupun ada yang salah gitu ya. Berarti kita lihat tabel kebenarannya. Nah, benar, benar, benar. Benar, salah, benar. Salah, benar, benar. Salah, salah, salah. Jadi, yang penting ada proposisi yang benarnya, maka ia akan bernilai benar. Nah, bisa dipahami ya. Kalau keduanya salah, berarti baru keseluruhannya bernilai salah. Nah, itu disjungsi. Kita lihat contoh gitu. Nah, ini ada pembagian ya, inclusive or, dikatakan inclusive or. Jadi nilai kebenarannya itu tadi, tabel ini disjungsi secara defaultnya gitu ya. Bawaannya itu adalah inclusive or dengan nilai tabel kebenarannya ini. Ada yang dinamakan dengan exclusive or. Nah, exclusive or ini punya perbedaan ya. Jadi P bernilai benar atau Q bernilai benar, tetapi tidak kedua-duanya benar. Kita lihat tabel kebenarannya supaya lebih paham. Nah, jadi bernilai benar ketika nilainya berbeda, benar salah atau salah benar itu nilainya benar. Tapi jika kedua-duanya bernilai sama, baik itu bernilai benar dan juga bernilai salah, maka salah gitu ya. Bagaimana konteks kalimatnya? Kita lihat ya supaya lebih paham. Ini disjungsi secara umum ini ya. 7 adalah bilangan prima, 7 adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi benar juga kedua-duanya ya. 7 adalah bilangan prima, 7 adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Ini disjungsi
kedua proposisinya ini bernilai benar. Nah, ini untuk exclusive OR. Nah, contoh exclusive OR tadi yang tidak benar jika nilai keduanya sama, baik sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Gitu. Ini. P. Andi akan nonton bola di lapangan. Q. Andi akan nonton bola di televisi. Nah, gimana ini? Andi akan nonton bola di lapangan atau di televisi. Gitu ya. Jadi, kalau dilakukan secara bersamaan ini, harus ada satu yang benar gitu ya. Apakah dia menonton di lapangan atau dia menonton di televisi. Jadi dia tidak bisa kedua-duanya sekaligus gitu ya. Nah, jadi ada satu yang bernilai benar, menonton di lapangan saja atau di televisi saja, tapi tidak kedua-duanya nilai benar gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan disjungsi eksklusif, ya, eksklusif OR gitu ya. Jadi ada pilihan di situ. Tidak bisa kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Pemenang lomba mendapat hadiah TV, pemenang lomba mendapat hadiah uang, misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada pilihan. Salah satu yang bisa diambil gitu ya. Kalau sudah dapat TV, maka tidak dikasih uang gitu ya. Kalau dua-duanya nanti panitia bangkrut misalnya ya. Jadi ini penggunaan atau ini secara eksklusif. Hadiah yang dapat dibawa pulang itu hanya satu, apakah uang atau TV gitu ya. Tapi tidak bisa keduanya. Misalnya juga ya, ketika membeli motor gitu ya, ada cashback atau voucher bensin gitu ya. Nah, kita pilih itu. Apakah nanti ketika membeli motor itu kita mendapatkan cashback ataukah kita mendapatkan voucher bensin gitu, berapa liter gitu ya. Nah, ini pilihan gitu. Kalau kedua-duanya enak di pembelinya gitu ya, tapi di penjualnya rugi nanti. Nah, itu di sana posisinya adalah pilihan. Tidak bisa kedua-duanya benar, harus salah satu. Nah, itu dinamakan dengan exclusive OR. Oke, ini adalah untuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini belum apa namanya? Nantilah di pertemuan berikutnya untuk tabel kebenaran ini. Oke, kita latihan dulu. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Kalau itu proposisi, maka tentukan nilai kebenarannya gitu ya. Oke. 3 ditambah 15 sama dengan 17. Proposisi bukan? Proposisi Posisi yang bernilai bernilai salah. salah, Pak. 17 ya. Posisi yang bernilai salah. Semua insya Allah paham. X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap bilangan pasangan bilangan real X dan Y. Nah, ini Bukan lumayan ini ya. Bukan proposisi, Pak. Oke, bukan proposisi. Yang lain mungkin diperhatikan dulu. Oke, jadi mungkin semua tadi melihat karena adanya X dan Y ini ya. X dan Y ini jebakan juga gitu ya. Sehingga langsung dinilai ini sebagai bukan proposisi. Nah, kita lihat. X plus Y itu Y plus X. Untuk setiap pasangan bilangan real. Ya, bilangan real. Nah,
bilangan real itu apa? 1 sampai seterusnya gitu ya. Bilangan real. Nah, dicoba sekarang X-nya 1 Iya, betul. misalnya, Y-nya 2. Proposisi benar. Berarti ketika cuman dibalik posisinya benar apa salah? Benar. Masih sama. Benar, ya. Benar, Pak. Berapapun Proposisi nilainya benar. ya, berapapun nilainya, X itu Nilainya apa, tetap Y itu sama. apa, tinggal dibalik gitu ya. Hukum apa namanya? Kalau masih sama. Dibalik itu nilainya sama. Ya. Kalau ditambah penambahan kan dibalik posisinya sama enggak hasilnya? Sama. Berarti Sifat ini komutatif. benar apa enggak ini pernyataannya? Benar. Benar. Benar ya. Benar. Jadi enggak diteliti dulu karena melihat X plus Y langsung bukan proposisi ya. Bisa saja nanti ada keterangan tambahannya ini yang nantinya bisa menjadikan ini adalah sebuah proposisi. Nah, jadi ini hukum pertukaran tempat aja ya. Jadi benar, nanti ini benar proposisi, ini adalah proposisi. Kemudian yang C ini, setiap bilangan bulat genap lebih dari 4 merupakan penjumlahan 2 bilangan prima. Nah, ini butuh mikir nih. Ini proposisi apa enggak? Setiap bilangan bulat genap lebih dari 4 merupakan penjumlahan 2 bilangan prima. Benar apa salah? Proposisi atau bukan? Proposisi. Proposisi Nilai salah. Proposisi. Proposisi benar salah, Pak. Proposisi bernilai salah gitu ya. Yang lain Proposisi benar. proposisi bernilai benar gitu ya. Salah ada yang benar gitu ya. Sudah dicoba-coba? Coba kita cek ya. 7 tambah 2 hasilnya 9. Kita cek ya. Bilangan bulat genap lebih dari 4. 9 genap. Setelah 4 itu berapa? Bilangan genap setelah 4 itu 6. 6 ini ada 6, 8, 2 bilangan primanya. 10. 6, 8. 6 ini bilangan prima yang bisa dijumlahkan untuk 6 ini apa? 1 dan 5. 1 dan 5. 3 plus 3. 1, 5, 3 sama 3. Kalau 8, 5 sama 3. Plus 3. 10, 5 tambah 5. Sama 5. 12, 7 tambah 5 plus 7. 5 plus 7. 14, 7 plus 7. 16, 8 plus 8. 8, 9 plus bilangan prima kan? 11 plus 7. 8 plus 7. 1 bukan bilangan prima. 16 tadi ya, sampai 16 itu berapa? 13 plus 3. Tambah 3. 13 plus 3. Oke, bisa ya. 11 tambah 5 bisa. Oke, berarti sampai sini benar nggak pernyataannya ini? Benar. Benar. Nah, yang lain dicek sendiri lah. Naik lagi gitu bilangan genap. Oke. Pak, 1 bukan bilangan prima. 1 bilangan prima ya, berarti cari selain 1 berarti. Untuk nomor berapa tadi? 16 ya, 16. 16 itu 13 tambah 3 tadi. Cari alternatif lain selain 1 berarti kalau enggak bilangan prima. Nah, jadi intinya ini adalah proposisi bernilai benar. Pak, 6 tidak ada penambahnya, Pak. 3 tambah 3. 3 tambah 3. Oh, bisa berulang gitu. Iya kan? Tapi kan nggak bisa berulang tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, intinya Pak. ini adalah proposisi bernilai benar ya. Untuk nilai-nilai yang besar ya dicari juga nanti bilangan prima berapa yang bisa ditambahkan untuk nilai tersebut.
Nah, ini lumayan lah gitu ya. Menentukan proposisi ini juga lumayan membutuhkan ini ternyata ya. Tidak ada orang utan hidup di kota. Proposisi bernilai salah, Pak. Oke, langsung ada yang bilang proposisi salah. Tidak ada orang utan hidup di kota. Tergantung. Kalau sekarang Ada. ada enggak orang Makanya utan tergantung. di kota ya? Di kebun binatang. Kebun binatang Ada, di Pak, di kota. kebun binatang. Iya, kalau kebun binatangnya di kota. Kalau ada kebun binatang di kotanya gimana? Kan kota banyak. Kan ada yang nggak ada. Kita kan. Tapi kan kota yang lain Tergantung ada. kotanya. Yang lain kan ada. Kotanya. Oke, berarti ini proposisi. Iya, proposisi tapi berbeda wilayah. Sisi. Berbeda wilayah, proposisi berbeda wilayah. Itu kondisi. Sama kayak Berarti kita cek dulu nih sekarang ya. Sama kayak Ada enggak hutan orang tadi. utan hidup di kota nih? Ada. Ada ya. Di kebun binatang gitu ya. Iya. Kebun binatangnya apakah lokasinya di kota gitu ya? Berarti pertanyaannya sama kayak yang hari kemarin hujan itu, Pak. Tergantung orang yang nanyanya, ada yang bilang ada, yang nggak ada. Dan kondisi. Oke, gitu ya. Kotanya Oke, mungkin kasih gambaran di Bandung gitu ya, di Bandung. ITB, Ya. kampus ITB Bogor kan di kota juga. ya. ya kota tidak dijelasin Kota gimana. Bandung ya. Di seberangnya itu ada kebun binatang. Jadi di ITB itu Gunan. di seberangnya itu ada kebun binatang. Nah, di sana itu ada orang utan ya di sana. Berarti orang utan itu ada hidup di kota kan berarti ya? Ya. Itu enggak? Nah, berarti pernyataan ini Benar. Proposisi Proposisi benar. Proposisi. Prosesi yang benar. benar apa salah? Sekarang masuk sini. Tergantung kota. Kan tadi Bandung tuh fix. Salah. Bandung itu Salah, Pak. ya. Kan tadi saya berikan gambaran fix ya Bandung itu di kotanya itu ada kebun binatang dan ada orang utannya. Jadi enggak bergantung ini udah apa namanya? Iya, Pak, karena di dalam pernyataannya juga kotanya itu secara umum nggak dispesifikasikan untuk kota tertentu. Ya, jadi kita simpulkan semua bahwa ada orang utan yang hidup di kota gitu enggak? Iya, Pak. Nah, berarti pernyataan ini Salah. salah. Itu maksudnya. Jadi memang kalau tadi yang kemarin hujan itu memang kan tanya masing-masing orang kan. Kita tahu di Bandung itu ada kebun binatang seberang ITB. Ini aja apa namanya jadi mainan aja gitu, jadi candaan. Ambil 5 buah buku di atas meja. Bukan proposisi. Bukan, Pak. Proposisi. Nah, Kalimat perintah. 4 ditambah X Kalimat perintah. sama dengan 5. Bukan proposisi. Bukan proposisi. Proposisi. Kita belum tentukan Nilai X. ya, kita belum tentukan ada variabel yang variabel. berubah di sana sehingga ini tidak termasuk proposisi. Nah, ini terjemahkan kalimat majemuk dalam notasi simbolik. Nah, jadi tadi ya, dari kalimat kita rubah misalnya P itu Iwan bisa berbahasa Inggris, Q itu Iwan bisa berbahasa Jerman, R itu Iwan bisa berbahasa Prancis. Diberikan A, B, C, D, E ini sebagai pernyataan yang diterjemahkan.
Oke, misalnya Iwan bisa berbahasa Inggris atau Jerman. Berarti P atau Ki. P atau Ki ya, Inggris, Jerman. Oke. Iwan bisa berbahasa Inggris tetapi tidak bisa berbahasa Prancis. P dan negasi atau R. negasi I. Dan negasi I. Tetapi ini apa? Negasi R. R. Tetapi ini apa tadi? Konjungsi. Konjungsi ya. Nah, karena saya dengar ada atau tadi ya. Karena rame sih. Nah, ini sering yang salah mengartikan simbolnya. Tapi ini adalah dan ya. Berarti Inggris itu P, tidak bisa bahasa Prancis itu negasi R ya. Iwan bisa berbahasa Inggris atau Jerman. Atau dia tidak bisa berbahasa Prancis atau bahasa Jerman. Nah, ini lumayan. P diskonjungsi. Ya, bisa dioret-oret gitu ya, dioret-oret. Negasi. P atau Ki dan negasi P atau R atau Ki. Gimana caranya? Karena ada yang di chat. Nah, ini. Oke, mungkin bisa ditulis di chat mungkin ya. Yang ingin menampilkan hasil oret-oretnya gitu ya. Oke, ada Liza, ada Hasbi, ini sudah. Oke, Liza ini dicek di chat ya. P atau Ki, Iwan bisa berbahasa Inggris atau Jerman, atau dia tidak bisa berbahasa Prancis atau bahasa Jerman. Negasi R atau negasi Ki gitu ya. Dia tidak bisa berbahasa Prancis atau bahasa Jerman. Nah, yang proposisi penyusun yang kedua ini yang lumayan tricky gitu ya. Apakah mencakup semuanya ataukah melekat ke masing-masing. Jadi ada dua versi ini. Nah, ini contoh nih dari Liza dan Hasbi. Kalau Hasbi dia mengurung gitu ya. R atau Ki-nya dikurung. Negasi dalam kurung R atau Ki gitu ya. Oke, kita lihat Iwan bisa berbahasa Inggris atau Jerman. Atau dia tidak bisa berbahasa Prancis atau bahasa Jerman. Nah, kita lihat dalam bahasa Indonesia seperti apa sih. Dia tidak bisa berbahasa Prancis. Ada sifat istilahnya seperti tadi ya. Penyingkatan gitu ya. Yang kedua ini kan dia tidak bisa berbahasa Perancis atau dia tidak bisa bahasa Jerman gitu enggak? Gitu enggak bahasa Indonesia biasanya ya? Iya, Pak. Saya coba tuliskan ya. Biar kelihatan saya Oke, yang ini yang perlu ditelaah itu ya yang ini
ini yang menimbulkan perbedaan tadi. Oke. Jadi misalnya berarti dari kata ini, dari kalimat ini gitu ya, berarti dia tidak bisa Prancis atau dia tidak bisa berbahasa Jerman. Nah, seperti ini enggak? Kata yang merah ini dengan yang kuning ini. Ini enggak maksudnya? Ya, Pak. Dalam bahasa Indonesia, Salah satu. dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ini. Iya, Pak. Kalau yang merah itu biar tidak terjadi pemborosan kata. Nah, ya kan? Berarti ini dia ini kan. Berikutnya ini berarti ininya disingkat gitu ya. Apa namanya? Langsung Jermannya gitu ditulis ya. Nah, gini jadinya, bener enggak? Kalau dalam kalimat. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Gitu ya. Bisa diterima berarti artinya apa berarti? Berarti masing-masing ini dinegasi gitu enggak? Iya. Prancis ini negasi, Jerman itu negasi gitu enggak? Iya, Pak. Itu ya, berarti opsi jawaban temannya yang mana tadi ya berarti? Yang Liza apa Asbi? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Oke, ada yang menengahi gitu, dua-duanya benar. Oke, chat. Saya kopikan ya jawaban temannya tadi. Nah, ini yang Hasbi. Nah, ada dua versi tadi dari temannya itu. Tadi yang kita bahas adalah ini ya. Kalau yang kedua ini berbeda ya. Ketika kurung itu apa namanya? Negasi meliputi satu kurung ini nanti ada yang namakan dengan hukum De Morgan gitu ya. Hukum De Morgan ini nanti kalau dilekatkan negasi ini ke masing-masing maka operatornya akan berubah. Itu ya, sehingga kita gunakan yang atas karena melekat ke masing-masing seperti tadi ini melekat ke masing-masing ya, dan ada ataunya juga gitu. Jadi udah negasi, masing-masing negasi, kemudian atau, kemudian negasi lagi. Kalau ini berbeda dengan yang atas. Nanti ada hukum-hukum nanti kita lihat gitu ya. Ketika negasi mencakup satu kurung itu berbeda ketika negasi masing-masing ini dengan operator yang sama. Oke, itu ya. Jadi jawabannya yang ini gitu. Nah, ini saya taruhkan di sini. Oke, next. Iwan tidak bisa berbahasa Inggris atau bahasa Perancis. Berarti negasi P
atau negasi R gitu ya. Oke. Iwan tidak bisa berbahasa Inggris atau bahasa Perancis, tetapi tidak bisa bahasa Jerman. Semuanya tidak bisa. Ya, ini gimana nih? Berarti Negasi B atau negasi R dan negasi Q. Oke. Benar. Coba ya saya terjemahkan. Inggris gitu ya, negasi P ya. Atau negasi Prancis itu R. Nah, karena ada koma di situ berarti ini dalam kurung. Operator utamanya itu biasanya koma itu tetapi. Tetapi ini berarti Dan konjungsi. dan gitu ya. Pakai A aja ya biar cepat. Dan tidak bisa negasi ki. Nah, seperti gini kan. Iwan tidak bisa berbahasa Inggris atau bahasa Prancis, tapi tidak bisa bahasa Jerman. Nah, tuh. Nah, apa kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini? Karena memang mulai di sini. Ketika menerjemahkan ini, nah ini harus teliti juga di sini nanti karena salah menerjemahkan, proses berikutnya juga salah nanti. Bisa diikuti ya? Bisa ya nanti latihan. Oke, memang salah satu tantangan ini untuk kuliah daring ini ya ini harusnya saya banyak menulis di papan nih, terus kita maju ya, kita banyak latihan di mata kuliah ini, dikasih soal maju mengerjakan di papan seperti itu. Nah sekarang ya dengan keterbatasan ini ya seperti ini mungkin kita apa namanya kita oret-oret seperti inilah gitu alternatif sekarang. Ada yang lip gitu karena low sinyal ya di luar kendali. Kalau yang itu kalau sudah stabil silakan masuk lagi. Hari ini hari libur. Hari ini hari Minggu, hari ini libur. PQ. Nah, ini tinggal di ini aja lah, semua bisa kalau yang ini. Ini dicoba masing-masing gitu ya, dituliskan kalimatnya. Jadi kalau diberikan simbol berarti dicoba berikan kalimatnya. Tentukan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini mungkin temuan berikutnya aja lah gitu ya. Manakah dari kalimat berikut yang menyatakan atau sebagai inclusive or atau exclusive or? Nah, ini. Jadi kita tentukan ini tuh inklusif atau eksklusif. Gitu. Kampus diliburkan jika banjir melebihi 1 meter atau jika hujan masih belum berhenti. Nah, ada dua nih. Kira-kira seperti apa ini, inklusif atau eksklusif? Menurut saya itu inklusif or. Oke, ada yang inklusif yang lain? Inklusif or, Pak. Kalau dua-duanya gimana? Udah banjir, hujan terus-terusan lagi, itu gimana jadinya? Libur enggak kampus? Libur. Berarti ini? Libur, Pak. Inklusif or. Inklusif or. Malah ini gitu, parah gitu kalau dua-duanya terjadi. Jika Anda membeli sepeda motor, Anda mendapatkan potongan 500.000 atau voucher BBM sebesar 2% dari harga motor. Nah, mungkin tadi ya yang cashback sama voucher BBM. Berarti ini eksklusif or. Eksklusif or. Eksklusif or. Harus milih ini. Eksklusif or. Tidak bisa dua-duanya gitu ya. Kita yang beli sih senang sekali kalau dua-duanya. Penjualnya, untungnya berkurang gitu. Nah, itu ada yang ditanyakan sampai di sini.
Jadi masih dasar. Permisi, Ya, permisi Pak, saya ingin bertanya. oke, boleh. Tadi di slide awal, kalau nggak salah di slide 3 kan dijelaskan tentang yang kalimat perintah sama kalimat pertanyaan. Itu semua kalimat perintah sama kalimat pertanyaan emang akan termasuk proposisi atau ada bentuk-bentuk lain yang akan membuat mereka itu bisa jadi proposisi, Pak? Saya belum tahu kondisi yang membuat pernyataan itu, pertanyaan atau perintah itu menjadi benar atau salah gitu ya. Karena memang ya Berarti kalau gimana? Berarti apa? berarti semua pertanyaan sama perintah itu udah jelas bukan proposisi ya? Ya, benar. Jadi itu exclude Baik, Pak, atau terima keluar kasih. dari proposisi. Tadi ada siapa yang raise hand? Boleh di unmute mic-nya. Ada 2 nih. Satu-satu Assalamualaikum, Pak. silakan. Ya, Sahrul Amri. Ini terkait dengan materi yang pertama tadi, Pak, tentang pengenalan logika. Oh ya, boleh. Saya pernah membaca, Pak, logika itu dibagi menjadi 2. Ada logika pasti dan logika tidak. Jadi apa sih yang membedakan antara kedua logika tersebut, Pak? Terima kasih. Logika pasti atau logika tidak pasti gitu ya. Oke, dari materi yang saya berikan, saya tidak memberikan logika pasti dan tidak pasti ya. Apa namanya? Karena memang logika yang kita pelajari itu ya yang berbasis apa namanya ya? Ilmu yang sudah dikembangkan, yang tercatat dan masuk ke dalam matematika. Matematika itu kan ilmu pasti gitu ya. Nah, kalau pembagian yang logika yang pasti, logika tidak pasti, ini mungkin maksudnya yang ini, apa namanya, ada logika banyak nilai gitu ya. Nah, kalau logika proporsional yang kita pelajari kan true dan false. Nah, logika yang lain itu ada yang samar-samar. Nah, tadi ada logika fuzzy itu. Nah, mungkin itu maksudnya. Karena kita kan kaitannya dengan dunia komputer nih. Karena memang logika ini banyak di bidang lain, misalnya di filsafat ya. Filsafat itu kan udah beda lah gitu ya. Bagaimana di ilmu hukum apa itu dipelajari filsafatnya udah bikin pusing lah gitu, apa namanya, memainkan pikiran. Nah, kalau kita di sini kita arahkan kan ke komputer. Nah, mungkin itu pasti dan tidak pastinya mungkin itu. Karena ada yang dinamakan dengan logika fuzzy, itu fuzzy itu kan samar, belum jelas kan. Jadi ada permasalahan ya. Permasalahan tidak bisa nih antara 1 dan 0. Nah, kita bisa buat formulanya supaya nanti bisa ditentukan kondisi-kondisi tidak hanya 1 dan 0 tetapi bisa beberapa. Nah, di video itu contohnya itu adalah mesin cuci gitu ya, mesin cuci. Mungkin ada yang sering bantu orang tuanya mencuci di rumah gitu ya. Untuk mesin cuci yang agak mahal gitu ya, ada tombol fuzzy namanya. Ada tombol fuzzy. Nah, ini prinsipnya itu dari logika fuzzy ini yang banyak nilai ya, masih samar-samar lah gitu ya, masih tidak pasti mungkin kalau bahasanya Sahrul tadi. Ini nanti dipetakan, dibagi-bagi gitu. Misalnya kita masukkan pakaian kan, masukkan pakaian dibaca oleh sensor, mungkin sensor optik lah di mesin cuci itu bisa dilihat ketebalan noda gitu ya, ketebalan noda, kemudian level air berapa dimasukkan, itu otomatis by mesin itu, sehingga nanti dari ketebalan noda itu bisa ditentukan misalnya ringan atau sedang atau berat, sehingga perputaran mesinnya itu menyesuaikan gitu.
Itu sih kalau logika pasti, tidak pasti, mungkin kaitannya dengan ilmu hukum, tahu ya. Nah, kalau yang bisa searahkan ke bidang kita itu ya seperti itu mungkin ya. Tidak hanya 1 dan 0, tetapi bisa beberapa nilai. Itu ya, yang bisa saya jawab Saharul Amri. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Yang lain ada yang bertanya? Silahkan. Nah, saya Pak, Oke. kan tadi udah dijelasin, kan di salah satu contoh soal, itu P ada 7 adalah bilangan genap. Bisa nggak kalau jadiin negasinya itu kita bilang P adalah bilangan ganjil, gitu misalnya Pak. Bisa nggak? Atau nggak bisa? Boleh seperti itu dengan menggunakan tapi harus dimulai dari genap ya. Iya. Jadi diawali oleh genap ya, gitu kan. Sudah ada pertanyaan awalnya genap gitu ya. Kalau misalnya dimulai dari ganjil kan ada tidak ganjil jadi genap. Kalau seperti yang tadi boleh gitu ya. Berarti ganjil itu lawannya kan genap ya, itu gitu. Berarti misalnya Pak, setiap yang memiliki lawan itu bisa negasinya itu lawannya itu, misalnya Budi bukan perempuan, Budi adalah perempuan, terus negasinya Budi adalah laki-laki. Ya. Gitu? Bisa dipakai seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Ada yang lain? Mengingatkan presensi ya, karena biasanya banyak lupa walaupun masuk dari awal, kalau tidak diingatkan ini ya. Oke, untuk pertemuan ada Ratu Nispul. Ya Pak, saya izin bertanya, di materi yang Bapak kasih di bagian logika modern lanjutan, itu ada logika profesional sama logika predikat. Nah, Pak, di situ bilangnya logika predikat ini yang tidak dapat digolongkan sebagai proposisi. Ya, contohnya tuh kayak gimana, Pak? Saya masih kurang ngerti di logika predikat. Itu nanti pembahasan sendiri ya. Jadi nanti setelah TS kita masuk ke logika predikat. Ya, biar tidak numpuk nanti saya berikan nanti aja gitu ya. Itu juga bagian pembahasan kita nanti. Ya, gitu aja ya. Biar Terima kasih, Pak. sekarang kita fokus ke proporsionalannya. Itu memang perkenalan aja di materi yang ini ya. Tapi terima kasih sudah dibaca, berarti kan itu sudah dibaca. Ya, itu mengingatkan juga video yang perkenalan itu ya sudah saya upload, bisa dilihat. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya gitu, kalau ada yang kurang jelas. Kalau untuk perkenalan sih memang ya secara umum saya berikan lah gitu. Kalau mau lebih detail ini apa namanya, silakan dieksplorasi juga gitu, sebagai pengantar aja. Kalau membahas asal-usul secara detail ya nanti kita tidak masuk materi gitu. Jadi kita fokuskan langsung ke materi ini nanti seterusnya. Karena banyak materi yang menanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk pertemuan hari ini ya cukup gitu ya. Tadi saya sudah tambahkan video juga. Di pertemuan ini itu ada video dan yang ini saya sampaikan secara live session ini. Oke, silahkan yang belum. Terakhir kali, absensi. Sebelum nanti saya tutup dan tidak bisa absen. Terima kasih atas perhatiannya semua ya. Sampai jumpa nanti pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.